Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Punya Hutang Miliaran, Seorang Ibu Nekat Melakukan Perjanjian dengan Setan, Part 2. Aku cukup lega setelah mendengar bahwasannya lelaki itu adalah masih saudara dari istriku yang kedua. Aku merasa saudara istriku mengetahui tentang keadaanku yang sebenarnya. Sepertinya beliau tahu semacam ilmu spiritual. Suatu saat aku akan meminta tolong, barangkali ia bisa menolongku untuk bisa lepas dari belenggu iblis dari junjungan ibuku. Di hari resepsi pernikahanku, walau ekspresi wajahku terlihat bahagia, tapi sebenarnya dalam benakku masih terus terpikirkan kengerian apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Di malam harinya, sekarang aku sudah tidak lagi tidur seorang diri. Saat ini hadir wanita kedua yang sudah sah menjadi istriku. Malam itu seharusnya menjadi malam bahagia buatku. Tapi setiap kali aku ingin mendekati istriku, sebut saja namanya Rina, pandangan mataku teralihkan pada almarhum istri pertamaku. Saat itu aku terus dilanda bingung harus berbuat apa. Mau mengatakan yang aku rasakan pada Rina, tapi rasanya tidak mungkin karena aku tidak mau dirinya menjadi takut atas perjodohan yang sebenarnya adalah untuk meneruskan Banggel Projorogo. Setelah Rina menikah denganku, ibunya tinggal seorang diri karena suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sampai 1 minggu telah berlalu, aku masih belum menyentuh atau tepatnya melakukan hubungan badan dengan istriku yang kedua. Setelah aku dan Rina tinggal bareng di rumahku selama 1 minggu, lalu Rina mengajakku untuk berkunjung ke rumah ibunya. Perjalanan dari rumahku menuju ke rumah ibunya Rina cukup jauh, harus menempuh perjalanan berjam-jam. Sesampainya di rumah kediaman ibunya Rina, kami disambut sangat ramah oleh beliau. Hawa sejuk di rumah ini sangat kurasakan hingga membuatku sangat nyaman. Berbeda saat aku berada di rumah ibuku, hawanya sangat mencekam oleh energi mistis. Aku dipersilakan duduk di ruang tamu, sementara Rina pergi ke dapur untuk buatkan aku minum. Saat aku masih duduk sambil merelaksasikan tubuhku, aku melihat laki-laki keluar dari kamar. Laki-laki itu pernah kujumpai saat di acara pernikahanku minggu lalu. Beliau adalah pamannya Rina yang tinggal di Jawa Timur. Beliau melangkah ke arahku, lalu duduk bersamaku di ruang tamu. Segera aku menyalaminya, lalu kami duduk berhadapan, terhalang oleh meja di depanku. "Mas Alan, nginap di sini ya nanti malam?" ucap pamannya Rina, tiba-tiba berucap meminta aku untuk menginap. "Insya Allah Pak, kalau saya terserah Rina aja," jawabku. Selang beberapa menit, Rina datang menghampiri ke arah kami sambil membawakan minuman teh manis. Kami ngobrol untuk beberapa saat di sana. Aku pun akhirnya menginap karena Rina memang maunya kami malam itu menginap. Malam harinya selepas Isya, aku diajak oleh pamannya Rina ke halaman rumah. Saat kami duduk berdua, terlihat pamannya Rina, sebut saja namanya Om Wondo, seperti ada kecemasan terpancar dari sorot matanya. Aku merasa bingung akan hal itu. "Mas Alan, apa tahu yang terjadi di rumahmu? Apa tahu siapa yang menjadi tuan di rumah Mas Alan?" tanya Om Wondo seketika membuatku kaget. Ternyata benar, Om Wondo tahu apa yang sedang terjadi pada keluargaku. Aku tak akan rela Rina masuk dalam lingkaran perjanjian itu. "Coba Mas Alan jujur, apakah sudah menyentuh Rina?" "Rina belum kusentuh sama sekali Om." "Memangnya ada hal apa menanyakan hal itu pada saya?" Aku kembali bertanya. Syukurlah kalau Mas Alan belum menyentuhnya. Sebenarnya Mas Alan sendiri tahu apa yang terjadi, dan Mas Alan juga tahu rahasia di balik pernikahan dengan Rina, ucap Om Wondo menjelaskan. "Kalau Om sudah tahu semuanya, saya berharap Om bisa menyelamatkan saya dan keluarga saya Om." Sesaat Om Wondo menghela nafas panjang, lalu memandang lurus ke arah depan. Kata Om Wondo, tak akan ada yang bisa melepaskan dari perjanjian itu. Karena hakikatnya
ibuku dan semua yang terlibat melaksanakan perjanjian itu, sukmanya bukan lagi manusia normal dan tidak akan bisa kembali lagi. Yang bisa memutus perjanjian itu hanya Mas Alan sendiri. Untuk keluargamu yang lain, mereka akan kembali pada tuannya sebagai imbalan pengikat pengabdiannya pada tuannya. Jadi sebenarnya imbalan untuk tuannya adalah yang melakukan perjanjian itu sendiri, ucap Om Wondo menjelaskan. Aku hanya terdiam mendengar semua penjelasan dari Om Wondo. Suatu saat nanti, bila tiba saatnya Mas Alan akan diberikan sesuatu oleh ibu Mas Alan sebagai simbol yang menjadi awal pembuka perjanjian sampai 7 turunan, ucap Om Wondo meneruskan penjelasannya. Banggel Projorogo. Apa Mas Alan sudah menerima simbol itu? Tanya Om Wondo. Belum Om, saya juga tidak tahu simbol yang dimaksud. Memangnya apa arti dari Banggel Projorogo? Karena hal itu saya dengar dari ibuku. Kelak Mas Alan akan tahu sendiri. Om tidak bisa bantu karena masalah yang sedang Mas Alan hadapi bukan tandingan Om. Aku hanya terdiam setelah mendengar penjelasan dari Om Wondo. Aku mengira pamannya Rina dapat membantuku untuk bisa terlepas dari masalah yang saat ini kuhadapi. Ternyata tidak. Saat kami masih terus ngobrol tentang masalahku, tiba-tiba kami mendengar tembang yang sering ibuku nyanyikan. Om Wondo yang ikut mendengar, segera beliau menarikku masuk ke dalam rumah. Terlihat Om Wondo juga seperti ketakutan kala mendengar suara nyanyian tembang itu. Lalu setibanya kami di dalam rumah, tiba-tiba Om Wondo langsung masuk ke kamarnya, sedangkan aku mencoba mengintip dari balik jendela. Dari balik jendela kuarahkan pandanganku ke arah luar untuk memastikan. Benar saja, ia menampakkan wujudnya kembali padaku. Seorang wanita yang seperti biasa memakai pakaian kerajaan dan mengenakan mahkota di kepalanya. Dia adalah jelmaan yang ibuku sebut sebagai junjungannya. Ia nampak memandang tajam ke arahku seperti marah. Seketika aku langsung mundur 1 langkah dari jendela. Apa karena aku dan Om Wondo membicarakannya? Tapi dari mana dia tahu? Gumamku. Lalu kembali aku mendekat ke jendela untuk mengintipnya, tapi ia sudah hilang. Saat itu ketakutan kembali kurasakan. Aku benar-benar benci pada sikap ibuku. Ingin rasanya aku kembalikan semua hartaku padanya, agar junjungan ibuku tidak menggangguku lagi. Namun itu tak mungkin merubah apapun seperti kata Om Wondo. Aku melangkah ke kamar yang saat ini kutempati bersama istriku. Ternyata Rina sudah tidur sangat pulas. Aku mencoba mendekat ke arah istriku. Sungguh aneh, tiba-tiba saja penampakan istriku yang sudah meninggal hadir di dekat Rina. Rambutnya persis seperti waktu istriku masih hidup. Tapi saat ini hidung, mata dan telinganya mengeluarkan darah. Ia memandangku, tatapannya membuatku iba. Sepertinya ia tak rela aku menyentuh Rina, seperti ingin memohon padaku. Aku tak akan menyentuhnya, ucapku padanya. Lalu seketika sosok yang menyerupai istriku pun menghilang. Setelah itu aku kembali ke ruang tamu. Aku memilih tidur di atas kursi. Aku tertidur di sana sampai pagi. Keesokan harinya, jam 8 aku dibangunkan Rina. Lalu segera aku melangkah menuju kamar mandi. Setelah itu duduk di kursi yang semalam buat aku tidur. Terlihat di atas meja sudah ada 2 gelas kopi. Aku mencicipi kopi buatan istriku itu, walau sebenarnya aku jarang minum kopi. Dari tadi aku tidak melihat Om Wondo. Lalu aku pun bertanya pada Rina. Katanya Om Wondo masih di kamarnya. Sudah jam 10, Om Wondo masih saja tidak keluar dari kamar. Aku merasa khawatir, takut terjadi hal buruk menimpanya. Kusuruh Rina untuk coba melihat ke kamar yang Om Wondo tempati. Rina mengetuk pintu kamar Om Wondo sambil memanggil nama pamannya. Tapi beberapa kali dipanggil tak ada jawaban dari dalam kamar. Rina mengalihkan pandangannya ke arahku dengan wajah sedikit bingung. Lalu aku pun beranjak mendekat padanya. Aku mencoba mengetuk dan memanggil Om Wondo, namun hasilnya sama, tak ada jawaban.
Saat aku dan Rina kembali duduk di ruang tamu, terdengar suara Om Wondo dari dalam kamar. Suara batuk yang kami dengar. Lalu tidak lama terdengar kembali suara Om Wondo seperti sedang muntah-muntah. Segera aku dan Rina melangkah menuju kamar Om Wondo. Kubuka saja pintu kamar karena memang tidak terkunci. Di dalam kamar terlihat Om Wondo sedang duduk bersila dengan kondisi bajunya penuh dengan darah yang berasal dari hidung dan mulutnya. Terlihat darah merah kehitaman mengalir dari mulut Om Wondo. Lalu segera aku dan Rina memapah Om Wondo ke atas tempat tidur. "Om, kenapa? Apa yang terjadi?" Aku bertanya penuh kecemasan. Rina menangis sangat histeris melihat omnya bersimbah darah. Lalu aku menyuruh Rina untuk segera mencari ibunya. Setelah Rina keluar dari kamar, aku masih terus menenangkan Om Wondo yang terlihat kesakitan. "Mas Alan, kelak jika sudah memegang simbol dari ibumu, bawa simbol itu ke pantai dan bakarlah di sana," ucap Om Wondo dengan terbata-bata. Aku masih terdiam, membiarkan ia untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Tak lama berselang, Rina dan ibunya datang dengan membawa air putih. Setelah meminumkan, kembali aku membaringkan Om Wondo. "Aku nggak apa-apa Mbak Yu. Aku baik-baik saja. Dan hari ini aku harus pulang ke Jawa," ucap Om Wondo. Sambil menangis ibunya Rina mendengarkan ucapan Om Wondo. "Tadinya kami melarang Om Wondo untuk pulang hari ini, tapi beliau kekeh mau pulang saja. Aku tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Om Wondo, tapi aku hanya diam saja." Aku meninggalkan kamar Om Wondo, lalu duduk di ruang tamu, sambil memikirkan apa yang diucapkan tadi sama Om Wondo. Rina masih menunggu Om Wondo di dalam kamar, sedangkan ibunya memanggil dokter. Setelah diperiksa, kata dokter Om Wondo punya penyakit TBC dan jantung. Tapi aku tak percaya. Aku yakin ini pasti adalah ulah dari junjungan ibuku. Sorenya Om Wondo pulang ke Jawa Timur. Aku mengantarnya ke bandara. Di perjalanan saat menuju bandara, aku dan Om Wondo terus membicarakan tentang junjungan ibuku itu. Kata Om Wondo, dirinya semalam berusaha ingin membantuku, tapi junjungan ibuku bukan tandingannya. Setibanya di bandara, saat kami turun dari mobil, kembali aku dikejutkan melihat sosok junjungan ibuku. Kenapa dia selalu ada di mana-mana? Gumamku. Aku melihat junjungan ibuku sedang memandang tajam ke arah kami berdua. Om Wondo yang menyadari hal itu menepuk pundakku. Dia mengincarku. Ia marah karena aku sudah mencampuri urusannya, ucap Om Wondo. Setelah memastikan Om Wondo berangkat, kembali kulajukan mobilku. Di perjalanan aku kabari Rina lewat telepon agar ia tidak merasa cemas padaku. Aku berniat tidak pulang ke rumah ibunya Rina, melainkan pulang ke rumah ibuku. Aku sampai di rumah jam 10 malam. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat ibuku sedang duduk di ruang tengah. Aku pun disuruhnya duduk oleh ibuku. Terlihat ibuku seperti sedang marah padaku. Alan, kamu jangan pernah berpikir untuk bisa lepas dari junjungan ibu. Tidak akan ada yang selamat bila ada orang yang ingin berurusan dengan junjungan, ucap ibuku benar-benar terlihat marah. Aku hanya terdiam di saat ibuku berucap seperti itu. Setelah merasa cukup ibuku memarahiku, lalu ia pergi ke kamarnya. Aku pun bangkit melangkah ke kamarku tanpa mengatakan apapun pada ibuku. Kubaringkan tubuhku di atas tempat tidur dengan pikiran dan beban yang sangat berat bagiku sekarang ini. Lama aku terdiam di kamarku, hingga tiba-tiba terdengar suara Kak Ami dan suaminya serta Kak Adin seperti sedang membicarakanku. Setelah beberapa lama mereka berbicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Terdengar Kak Ami memanggilku. Saat pintuku buka, Kak Ami langsung menarikku ke halaman belakang. Di halaman belakang aku melihat ibuku, Kak Adin dan suami Kak Ami sedang berdiri mengelilingi sebuah bejana atau gentong yang berisi air yang sudah ditaburi bunga. Malam itu aku dipaksa dan dimandikan air kembang.
Aku sudah berusaha memberontak, tapi tenagaku tak sebanding dengan tenaga Kak Adin dan Kak Ami. Ibuku terus mengguyur tubuhku dengan air bunga itu. Badanku terasa dingin sekali. Namun hal mengerikan bagiku adalah mataku melihat banyak makhluk yang ikut mengelilingiku. Makhluk yang dulu aku tak percaya keberadaannya, kini mereka benar-benar ada di dekatku. Makhluk-makhluk itu bertanduk dan bermata merah menyala. Apalagi makhluk-makhluk lainnya yang berwujud berkepala binatang. Ingin sekali menjerit, tapi mulutku seperti terkunci. Tak lama berselang, muncullah junjungan ibuku yang diiringi puluhan pengawal. Sungguh penampakan ini seperti di film-film saja. Ini bukan mimpi, aku benar-benar sadar pada saat itu. Semua makhluk yang berada di belakang rumah, semuanya menyingkir saat junjungan ibuku datang. Aku melihat ibuku mendekati junjungannya. Saat itu aku hanya mendengar junjungan ibu berkata, "Purnama Saloka yang ke-17, dia harus menjadi Banggel Projorogo." Setelah mengatakan hal itu, ia menghilang bersama makhluk-makhluk lainnya. Setelah ritual itu selesai, segera aku masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Lalu aku kembali keluar kamar untuk menemui ibu dan kakakku di ruang keluarga. Apa maksud ibu dengan semua ini? Aku langsung bertanya saat sudah duduk bersama mereka. "Alan, kamu harus tahu, nyawa ibu dan kakakmu ada di tanganmu. Kalau kamu berani macam-macam, kami tak akan diterima menjadi abdi dalam junjungan." Jawab Kak Ami sengit. "Dengan mengorbankan banyak nyawa-nyawa tak bersalah, apa itu sepadan?" Jawabku. "Alan, kelak kita akan berkumpul di keraton junjungan. Beruntung keluarga kita diterima oleh junjungan. Jadi ibu mohon jangan hancurkan apa yang telah ibu bangun dan perjuangkan," ucap ibuku menjelaskan padaku. Namun hatiku berkata lain. Aku tahu jelas bahwa semua ini yang telah merampas kebahagiaan dan kebebasanku. Malam itu aku tidur dengan pikiran yang sangat lelah. Keesokan paginya, terdengar ada yang menelponku. Setelah kulihat layar HP, ternyata istriku Rina yang menelpon. "Halo, ada apa, Dek?" ucapku via panggilan telepon. "Mas Alan sekarang di mana? Kalau bisa secepatnya ke sini, ada hal penting," ucap Rina. Segera aku bergegas mandi dan siap-siap untuk ke rumah Rina. Saat aku keluar kamar, tiba-tiba ibuku sudah ada di depan pintu. "Apapun yang kamu lakukan, junjungan pasti tahu. Jadi ibu harap kamu jangan gegabah," ucap ibuku. Aku masih terdiam, sudah malas sekali rasanya berada di rumah ini. Dan satu lagi ibu mengingatkan, "Junjungan menunggu kedatangan anakmu dari Rina. Jadi kamu tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan." Ucapan ibuku yang membuat hatiku tambah gelisah. Setelah ibuku berlalu, aku segera bergegas meluncur pergi ke rumah Rina. Di perjalanan, aku masih cemas atas pembicaraan Rina tadi via telepon. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ya ampun, kini gara-gara harta aku jadi terancam, gumamku. Di tengah jalan yang sedang kulalui, tiba-tiba saja aku melihat ular berwarna hitam memotong jalanku. Seketika aku berhenti karena merasa kaget. Ular hitam itu melintang dengan kepala menghadap ke arahku. Tak lama berselang, aku kembali didera kejut dengan munculnya junjungan yang membuatku tambah gemetar. Aku melihat dari dalam mobil, makhluk seperti pengawal sedang menyeret seorang lelaki yang tak asing bagiku. Sosok lelaki itu adalah Om Wondo. Sekarang beliau di hadapanku sedang diseret. Badannya tidak memakai baju dan terlihat penuh luka. Ingin rasanya aku menolong Om Wondo, namun gerak tubuhku seperti terkunci. Iblis yang disebut sebagai junjungan itu pun mendekat ke arahku. Sudah kuperingatkan jangan berani mencampuri urusanku. Dan sekarang, waktumu sebentar lagi. Jangan sampai membuatku marah, tegasnya padaku. Peringatan ancaman junjungan yang marah membuat seluruh persendian tulangku seperti remuk. Bibir dan tubuhku tiba-tiba saja terasa kaku. Lalu mereka semua hilang begitu saja. "Om Wondo, apa yang terjadi padamu? Maafkan aku, Om,"
ucapku pelan. Sesaat aku terdiam. Aku sekarang benar-benar sudah lelah, sudah bingung apa yang harus aku lakukan agar bisa bebas dari belenggu makhluk jahanam sekutuan ibuku itu. Kembali aku teringat Rina, lalu segera aku pun menyalakan mesin mobilku. Sesampainya aku di rumah Rina, nampak Rina sedang duduk bersama ibunya yang sedang menangis. Ada apa, Rin? Kok ibu nangis? Mas, bisa minta tolong antarkan kami ke Jawa Timur nggak? Om Wondo meninggal semalam, Mas. Ucap Rina sambil terus menahan isak tangisnya. Seketika aku terdiam, masih belum percaya dengan hal itu. Kemarin kami baru saja ngobrol, sekarang beliau sudah meninggal. Aku menangis mengingat sudah banyak korban dari ulah ibuku itu. Harta yang kini kumiliki ternyata malah membawa bencana dalam keluargaku. Gimana, Mas? Bisa antar kami ke Jawa? Tanya Rina memelas. Iya, sekarang juga kita berangkat ke sana. Jawabku masih dengan ketegangan. Segera aku langsung membawa tas Rina dan ibunya ke dalam mobil. Saat masih dalam perjalanan, di dalam pesawat pikiranku sangat kacau. Aku masih merasa bersalah pada Om Wondo. Beliau jadi celaka karena terlibat dengan masalah yang kuhadapi. Sesampainya kami di Jawa Timur, segera ku percepat langkahku melewati gang sempit menuju rumah Om Wondo. Sesampainya kami di depan rumah, tangisan keluarga almarhum seketika kembali membuat hatiku bergetar hebat. Aku masuk ke tempat di mana jenazah Om Wondo dibaringkan. Kubuka pelan-pelan kain yang menutupi tubuhnya. Terlihat dari kepala sampai perut Om Wondo nampak kebiru-biruan, seperti habis terbelit sesuatu. Keluarga dan masyarakat sekitar percaya meninggalnya Om Wondo karena penyakit, tapi tidak bagiku. Ini adalah luka yang sama seperti korban-korban ulah junjungan ibuku. Aku menangis melihat Om Wondo harus berakhir seperti ini, padahal harapanku pada beliau sangat besar. Setelah semuanya selesai dan siap jenazah untuk dimakamkan, saat aku mau melangkah ikut serta bersama para rombongan ke pemakaman, kembali aku dibuat terkejut kala melihat junjungan ibuku ada di antara rombongan perempuan. Dia melihat ke arahku dengan senyum sinisnya. Bahkan saat mengantar jenazah, ia pun mengikuti. Namun saat sampai di pemakaman, ia menghilang. Malam harinya diadakan selamatan, pengajian atau apalah namanya, aku kurang tahu. Aku memang beragama Islam, tapi dari kecil aku tidak pernah tahu tentang agama. Seusai acara itu selesai, jam 11 malam aku dipanggil oleh istri almarhum Om Wondo. Aku diajak oleh beliau menuju kamar. Di dalam kamar, istri Om Wondo memberiku kotak kecil. Setelah dibuka, isinya seperti ada bungkusan kain berwarna putih. Lalu benda itu diserahkan padaku. Kata istri Om Wondo, sebelum suaminya meninggal, almarhum berpesan supaya ini diberikan padaku. Setelah menerima benda itu, tiba-tiba terasa angin berhembus di dalam kamar. Lalu segera kami keluar dari kamar itu. Setelah aku berada di ruangan tengah, HP-ku berdering. Dering itu nada pesan di HP-ku, lalu aku pun membuka pesan tersebut. Setelah kubuka layar HP, ternyata Kak Ami yang mengirim pesan. Pada pesan singkatnya itu, Kak Ami memperingatkanku agar aku jangan menentang junjungan. Setelah membaca pesan, langsung saja kumasukkan HP-ku ke kantong jaketku tanpa membalas pesan darinya. Kami pulang kembali ke rumah setelah 3 hari menginap di rumah Om Wondo. Ketika aku sudah sampai di rumah ibunya Rina, aku berniat ingin pulang ke rumah ibuku, tapi Rina mencegahku. Kata mereka ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan padaku, jadi kuputuskan hari itu tidak jadi pulang. Malam harinya Rina dan ibunya mengajak aku ke ruang keluarga. Kami bertiga duduk bersama di sana. Saat kami sudah duduk bareng di ruangan itu, tiba-tiba saja Rina bertanya sesuatu yang membuat aku heran dan kaget. Rina bertanya apa tujuanku menikahinya. Saat itu aku benar-benar dipaksa olehnya untuk terus terang. Saat itu aku hanya terdiam,
tanpa berani menatap Rina maupun ibunya. Baru saja aku mau menjawab, tiba-tiba ibunya Rina menjelaskan pada kami, "Nak Alan, sebenarnya ibu tahu semuanya. Ibu sungguh tak enak hati dengan ibumu. Karena ibumu lah kami, dan khususnya Rina bisa selesai kuliah. Ibumu banyak sekali menolong kami berdua. Sudah tidak terhitung berapa banyak kebaikan ibumu. Tapi ibu juga tak rela jika Rina harus menjadi imbalan dari semua ini," ucap ibunya Rina sambil menangis menceritakan semuanya. Aku tak menyangka jika ibuku sudah mengatur semua ini sejak lama, sejak istriku masih hidup. "Ibu tidak usah khawatir, saya tak akan melibatkan ibu maupun Rina. Semua ini masalahku dan keluargaku. Jadi ibu dan Rina tenang saja," ucapku berusaha menenangkan mereka. Lalu ibunya Rina menunjukkan selembar kertas. Setelah ku baca, ternyata isi dalam lembaran kertas itu adalah perjanjian antara ibuku dan ibunya Rina. Aku bingung harus bagaimana. Jika aku ceraikan Rina, justru malah nyawa mereka semakin terancam oleh junjungan ibuku. Kepalaku benar-benar pening kurasakan. Mengingat masalah terus saja membayangiku. Kratak. Tiba-tiba terdengar suara seperti banyak batu kerikil berjatuhan di atas genteng. Kami bertiga langsung terdiam saling pandang. Aku bangkit dan mencoba keluar rumah untuk memastikan suara apa itu sebenarnya. Saat aku hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar dari samping rumah. Kuurungkan niatku untuk membuka pintu depan, lalu kembali melangkah ke arah mereka berdua. Tak lama berselang, terdengar suara tawa yang mengerikan. Lalu tiba-tiba terdengar suara gamelan dan tembang-tembang Jawa yang sering ku dengar. Pasti junjungan ibuku tahu apa yang tengah kami bicarakan. Aku bergumam. Tiba-tiba pintu tengah rumah terbuka sangat keras. Rina dan ibunya terlihat semakin ketakutan. Lalu muncullah suara tawa dari sosok junjungan ibuku. Terlihat di sampingnya nampak seekor ular hitam besar dengan mata merah menyala. Aku yang sudah terbiasa melihat penampakannya masih merasa takut, apalagi mereka yang baru melihatnya. Mereka sangat nampak gemetar ketakutan. Saat itu juga Rina pun pingsan. "Nyawa kalian terlalu murah bagiku. Sangat gampang bagiku sekarang juga membunuh kalian bertiga. Ingat Alan, waktumu 1 purnama lagi. Jadi ingat perjanjian itu harus ditepati. Lihat saja olehmu apa yang terjadi kalau kamu membuatku marah," ucap iblis jahanam itu. Setelah itu ia pun menghilang bersama ular hitam besarnya. Rina masih dalam keadaan pingsan. Segera aku membawanya ke kamar. Baru saja kami beberapa saat di dalam kamar, tiba-tiba Kak Adin menelponku memberitahu bahwa anaknya meninggal. Aku dimintanya saat ini juga harus segera ke rumahnya. Malam itu aku benar-benar panik. Rina belum sadar, membuat aku tidak tega jika harus begitu saja meninggalkannya. "Bu, maaf, aku harus pergi dulu ke rumah kakakku karena anaknya meninggal jatuh dari tangga. Ibu tak apa-apa kan jika saya tinggal?" Aku memandangnya sekilas. Tak tega sebenarnya meninggalkan ibunya Rina seorang diri di saat anaknya masih dalam keadaan pingsan. Ibu mertuaku mungkin tak ingin aku pergi, tapi ia lebih takut jika ibuku marah padaku. Akhirnya aku pun diizinkan untuk pergi ke rumah kakakku. Di perjalanan pikiranku benar-benar kalut. Tak kuat lagi rasanya aku untuk melanjutkan hidupku ini. Setibanya aku di rumah Kak Adin, terlihat di sana sudah banyak para tetangga dan kerabat yang hadir. Baru saja aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Kak Ami menarik lenganku menuju lantai atas. Di lantai atas sudah ada ibuku yang sedang duduk dengan wajah menandakan amarah. "Ini semua akibat ulahmu. Kamu benar-benar telah membuat ibu kecewa. Kamu benar-benar ingin menghancurkan segalanya. Kamu ingin ibu dan kakakmu sengsara dengan menerima kemarahan junjungan," ucap ibuku dengan nada suara marah sekali. "Puas kamu Alan, bunuh saja sekalian kami bertiga.
Daripada kami mendapat kemarahan dari junjungan, ayo bunuh, ucap Kak Ami yang tak kalah sengitnya. Purnama ke-17 tinggal beberapa puluh hari lagi. Itulah puncak dari diangkatnya kamu menjadi Banggel Projorogo oleh junjungan. Apa kamu juga akan menolaknya? Kembali ibu berucap dengan raut wajah tegang, mata melotot. Aku masih terdiam. Kalau kamu menolaknya, maka semua yang berkaitan dengan perjanjian ini akan menerima murka dari junjungan. Tidak ada yang selamat, termasuk Rina dan ibunya. Jelas ibuku. Aku yang sedang bingung hanya mematung terdiam sampai ibuku dan Kak Ami turun ke lantai bawah. Ini semua keponakanku telah tiada. Mereka telah menjadi korban keganasan junjungan ibuku. Waktu yang sudah disepakati sudah semakin dekat. Aku masih terus berpikir bagaimana caranya agar bisa menghentikan semua ini. Setelah selesai menghadiri acara pemakaman anaknya Kak Adin, kembali aku meluncur ke rumah ibunya Rina. Di sana kulihat ada beberapa orang di dalam rumah Rina. Terlihat ibunya masih menangis. Lalu ia pun memelukku erat. "Tolongin Rina, Nak Alan," ucap ibunya Rina padaku. "Apakah Rina belum sadar, Bu?" Ibunya Rina hanya menggeleng kecil padaku. Segera aku melangkah menuju kamar. Di dalam kamar, Rina istriku masih terbujur tak sadarkan diri. Di samping Rina aku melihat laki-laki setengah baya duduk mengenakan baju putih dan memakai kopiah serta sorban yang digantung di lehernya. Beliau bercucuran keringat dari wajah dan dahinya. Matanya terpejam dengan posisi tangan memegang suatu benda yang baru ku tahu adalah tasbih. Aku tidak begitu tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku juga tak berani untuk mendekatinya. Aku melihatnya hanya dari pintu kamar Rina. Lama aku tunggu dan melihat bapak itu di dalam kamar, hingga tiba-tiba ia terpental dan jatuh ke lantai. "Bruk!" Aku mendengar suara lirih dari mulut beliau seperti sedang menahan sakit. Lalu kembali beliau bangkit dan duduk seperti posisi semulanya, sambil kembali memejamkan matanya. Tak lama setelah itu, beliau pun akhirnya beranjak bangun dari posisi duduknya. Aku melihat wajahnya pucat dan penuh keringat. Dari pinggir bibirnya nampak darah mengalir, lalu ia menatap ke arahku. Aku hanya tertunduk saat bapak itu menatapku. Beliau mendekatiku. Setelah jarak kami sudah begitu dekat, beliau hanya menepuk-nepuk pundakku, lalu keluar kamar. Setelah itu aku langsung mendekati Rina yang masih belum sadarkan diri. "Maafin aku, Rin. Ini kamu pun harus ikut terseret masalah dalam keluargaku," ucapku lirih. Lalu aku keluar untuk menemui bapak tadi untuk menanyakan keadaan Rina. Kulihat beliau sedang duduk dengan ibu dan beberapa saudara Rina. Sepertinya mereka sedang mengobrolkan sesuatu yang penting. Segera aku pun ikut bergabung duduk bersama mereka. "Nanti malam buat pengajian di rumah ini. Mudah-mudahan Rina bisa kembali dan selamat," ucap bapak itu yang baru ku tahu rupanya adalah seorang kiai di daerah ini. Sebut saja namanya Kiai Hamdan. Saat Kiai Hamdan menatap ke arahku, sepertinya ada sesuatu yang diketahuinya di dalam diriku. "Apa yang terjadi pada istriku, Pak?" tanyaku pada Kiai Hamdan. "Insya Allah istrimu baik-baik saja. Nanti malam masnya ikut sama saya, supaya mas bisa lebih tahu yang sesungguhnya," jawab Kiai Hamdan. Lalu Kiai Hamdan pun pamit untuk pulang dulu. Nanti malamnya beliau akan datang kembali ke rumah ibunya Rina. Saat aku bersalaman dengannya, tiba-tiba aja beliau berkata padaku dengan nada suara pelan, "Persiapkan dirimu untuk nanti malam. Banyak-banyaklah berdoa," ucapnya. Aku hanya mengangguk saja, walaupun sebenarnya tidak tahu apa maksud dari perkataannya. Setelah kepulangannya Kiai Hamdan, di hari itu juga di rumah ibunya Rina sangat ramai oleh orang-orang yang membantu persiapan acara pengajian nanti malam. Tadinya aku ingin ikut membantu, tapi banyak dari kerabatnya menyuruhku agar tidak repot-repot untuk membantu. Mungkin mereka segan padaku karena mereka tahu bahwa aku adalah orang kaya dan pengusaha sukses. Lah, begedes.
kaya raya tapi hasil dari memuja setan, gumamku. Walaupun ibuku muja, tetap saja uang yang ia dapatkan tidak langsung berupa uang atau emas yang diberikan oleh iblis itu. Sama, kami juga harus bekerja keras sampai sekaya ini. Cuma jalan bisnis kami begitu sangat gampang. Tidak pernah ada kerugian, malah tambah pesat saja usaha yang kami kelola. Karena semalaman aku nggak tidur dan kecapean, kuputuskan saja untuk segera istirahat di kamar tamu. Sorenya aku dibangunkan oleh ibunya Rina untuk mandi. Aku pun segera mandi. Setelah itu makan bareng bersama ibu mertuaku. Selepas sholat maghrib, aku melihat banyak orang-orang yang hadir untuk menghadiri pengajian di rumah mertuaku. Lalu aku pun ikut menyambut tamu dengan mengenakan baju koko atas permintaan mertuaku. Aku merasa canggung saat memakai baju koko, soalnya baru pertama kali ini dalam seumur hidupku memakainya. Setelah beberapa saat, aku melihat Kiai Hamdan bersama beberapa orang di belakangnya. Kata mertuaku itu adalah santrinya. Di dalam rumah sudah banyak orang duduk bersila sangat rapi, menunggu Kiai Hamdan memulai acara itu. Kiai Hamdan pertama-tama mengucap salam, lalu kata demi kata ia ucapkan. Setelah itu Kiai Hamdan memulai acara itu dengan bacaan yang tak ku mengerti. Orang-orang yang hadir juga mengikuti lantunan bacaan yang dibacakan oleh Kiai Hamdan. Seusai acara, para tamu undangan sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Cuma Kiai Hamdan dan 7 santrinya yang masih berada di rumah mertuaku saat itu. Beberapa saat kami ngobrol sampai menikmati hidangan yang dari siang tadi disiapkan. Lalu setelah itu Kiai Hamdan menyuruhku untuk wudhu. Aku mendengar perintah Kiai Hamdan hanya terdiam. Aku bingung beliau menyuruhku untuk hal itu. Aku beragama Islam, tapi jujur aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya berwudhu, sholat dan lain-lain. Aku hanya tahu saat puasa, walaupun sebenarnya aku gak pernah puasa. Kiai Hamdan pun mengerti atas rasa kebingunganku. Lalu beliau menyuruh salah satu muridnya untuk mengajariku cara berwudu. Berapa kali aku diajari wudu dengan bahasa Arab, tapi aku sulit untuk membacanya. Lalu aku pun memakai bacaan bahasa Indonesia. Malu sebenarnya aku sama murid Kiai Hamdan, tapi si santri terlihat sangat ramah, sedikit pun tidak mengolokku. Perlahan kuputar keran, air mulai mengalir jatuh ke bawah. Aku pun mulai siap melakukan tahap awal untuk berwudu. Perlahan kujulurkan kedua telapak tanganku, tapi sungguh aneh, baru saja tersentuh air, tiba-tiba saja aku menjerit, "Aduh, panas!" Ucapku kesakitan. Aku merasakan tanganku seperti tersiram air panas saja. Lalu aku mundur satu langkah karena merasa ketakutan. Si santri pun cuma terdiam saat melihat keanehan yang terjadi pada diriku. Rupanya jeritanku terdengar oleh Kiai Hamdan. Beliau segera mendatangiku. Muridnya bercerita tentang apa yang terjadi hingga aku sampai menjerit kesakitan. Setelah mendengar penjelasan dari muridnya, lalu Kiai Hamdan mengajakku kembali ke ruangan tengah. Heran, bagaimana mungkin air yang begitu dingin tiba-tiba saja berubah menjadi panas saat aku menyentuhnya. Gumamku saat melangkah ke ruangan tengah. Setibanya di ruangan tengah, aku, Kiai Hamdan dan ke-7 santri masuk ke kamar di mana Rina terbaring di dalamnya. Di dalam kamar aku melihat Rina, wajahnya sangat pucat sekali. Aku merasa iba melihatnya. Kiai Hamdan menyuruh kami duduk di belakangnya dengan sama-sama posisi duduk bersila. Lalu mulailah Kiai Hamdan membaca suatu bacaan diiringi oleh ke-7 muridnya. Aku yang tak mengerti bacaan yang diucapkan Kiai Hamdan, hanya dia menundukkan kepala sambil masih menahan rasa panas pada kedua lenganku. Ada sekitar setengah jaman, lalu mereka berhenti. Aku masih tertunduk, lalu Kiai Hamdan memanggilku untuk mendekat ke arahnya. Aku beranjak mendekat, lalu duduk di samping beliau. Sudah siap untuk melihat dan membawa pulang Sukma istri Mas Alan? Tanya Kiai Hamdan. Aku cuma mengangguk saja. Walau masih bingung, aku cuma mengangguk saja, ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Rina. Coba baca bismillah mas, dan pegang tangan saya, ucapnya.
Aku membaca kalimat yang disuruh oleh Kiai Hamdan sambil kupejamkan mata. Aku dan Kiai Hamdan duduk berhadapan saling memegang erat kedua telapak tangan kami. Tiba-tiba saja terlihat suatu tempat yang asing bagiku. Tempat itu seperti hutan, banyak pohon-pohon besar dan tinggi. Kemudian kami berjalan menyusuri sebuah jalan hingga sampai di suatu tempat yang terlihat megah, seperti sebuah pendopo dengan ukiran kayu sangat indah. Saat kami hendak memasuki tempat itu, langkah kaki terhenti karena ada yang menghadang di dekat pendopo. Yang menghadang kami adalah sesosok makhluk mengerikan. Mata mereka merah menyala dengan tubuh hitam legam dan giginya bertaring. Kiai Hamdan maju beberapa langkah lalu mengucapkan salam. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita cantik keluar dari tempat yang sangat megah itu. Ia mengenakan pakaian seperti ala kerajaan, dan aku sudah tidak asing dengannya. Itulah wanita yang sering kulihat di rumahku kala mendampingi junjungan ibuku. Sepertinya sosok wanita itu tak menyukai kedatangan kami. Bisa terlihat dari cara pandangannya pada kami berdua. Kiai Hamdan seperti sedang berbicara serius pada wanita itu. Aku hanya bisa melihat tanpa bisa mendengar. Setelah beberapa saat, nampak wanita itu menyuruh makhluk penjaga untuk masuk ke dalam. Tak lama berselang, sosok itu keluar dengan seorang wanita yang tak asing bagiku. Wanita itu adalah istriku, Rina. Rina terlihat meronta, menangis histeris meminta tolong untuk bisa terlepas dari makhluk di sampingnya. Melihat hal itu, aku langsung saja segera melangkah ke arah Rina. Tapi baru saja satu langkah, Kiai Hamdan mencegahku. Sosok Rina pun kembali dibawa masuk ke tempat semula. Terlihat Kiai Hamdan seperti sedang berbicara secara batin dengan sosok wanita itu. Tak lama kemudian, Kiai Hamdan langsung berbalik arah dan menarik lenganku pergi dari tempat itu. Karena masih didera rasa penasaran, kembali aku mencoba melirik ke arah belakangku. Tapi tempat itu seketika berubah tidak terlihat kembali, hanya gelap yang kulihat. Saat aku mencoba beralih pandang ke arah depan, tiba-tiba saja sudah berada di dalam kamar Rina. Aku masih keheranan, kembali kupastikan sekeliling. Ternyata benar, sekarang aku sudah berada di tempat semula. Kini aku benar-benar percaya dengan adanya alam gaib. Setelah itu aku diberi minum air putih oleh murid Kiai Hamdan. Anehnya, walau cuma air putih, tapi saat aku meminumnya, aku merasa badanku terasa panas, dan rasa air itu sangat pahit, padahal cuma air putih. Setelah meminum air itu, tiba-tiba aku merasakan kepalaku terasa puyeng, pandanganku berkunang-kunang. Entah sudah berapa lama tertidur atau pingsan, soalnya saat aku bangun sudah berada di atas tempat tidur memakai selimut. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Mertuaku datang membawa segelas minuman teh manis. Sekarang badanku sudah terasa enteng dan kepalaku juga sudah normal kembali, tidak sakit lagi. Kugenggam gelas yang berisi minuman teh manis yang dibuatkan oleh mertuaku. Baru saja satu teguk aku meminumnya, terdengar ada yang mengetuk pintu rumah sangat keras. Sebut saja nama mertuaku, Mida. Mida, Mida, di mana kamu? Aku menagih janjimu. Terdengar suara seseorang seperti sedang marah. Suara itu sangat tidak asing bagiku. Itu suara ibuku, gumamku. Bu Mida mendengar teriakan dari luar rumah tanpa ketakutan. Lalu kami berdua melangkah menuju pintu depan. Ketika pintu sudah dibuka, benar saja di luar adalah ibuku yang terlihat sangat marah. Kak Ami juga ikut menemani ibuku. Sesaat pandangan mata kami bertemu. Detik berlalu masih saling diam. Lalu, Mida, manusia macam apa kamu ini? Tidak tahu balas budi. Kebaikanku kamu balas dengan pengkhianatan, ucap ibuku. Ibuku benar-benar sangat marah. Semua omongan kasarnya ia lontarkan pada Bu Mida. Setelah puas dengan mencaci maki Bu Mida, kini ibuku menatapku dengan penuh amarah. Alan, apapun yang kamu lakukan tak akan merubah apapun.
Jadi ibu harap di malam purnama 17 kamu terima takdir mulia itu, dan kamu Midah, janjimu nyawa taruhannya. Setelah berucap seperti itu, ibuku langsung pergi bersama Kak Ami. Di depan rumah, mertuaku masih terus menangis, terlihat masih ketakutan. Lalu aku merangkulnya kembali, membawanya masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, aku masih terus mencoba menenangkan mertuaku yang masih terus menangis. Jam 9 ada yang mengetuk pintu. Saat aku melangkah ke depan rumah, ada rasa takut kurasakan. Aku mengira di luar sana ibuku sudah siap memarahiku lagi. Setelah pintuku buka, ternyata Kiai Hamdan yang datang ke rumah ini. Setelah Kiai Hamdan kuajak masuk ke dalam rumah, beliau meminta kami untuk mengobrol di dalam kamar. Kami duduk bertiga di dekat Rina yang masih dalam kondisi belum sadarkan diri. Mas Alan, Bu Midah, saya minta maaf karena saya tidak bisa membawa Sukmarina dari alam sana. Ada sesuatu yang menjadi penghalang yang tidak mungkin untuk saya lakukan, karena hal itu terkait dengan sebuah perjanjian gaib dengan iblis, ucap Kiai Hamdan menjelaskan. Kalaupun saya ambil paksa Sukmarina, maka resikonya terlalu besar. Nantinya bakal ada banyak korban. Lanjut Kiai Hamdan menjelaskan. Mendengar hal itu aku menjadi lemas. Begitu juga mertuaku terlihat khawatir dan menangis setelah mendengar penjelasan dari Kiai Hamdan. Lalu bagaimana dengan nasib Rina, Pak Kiai? Tolonglah istriku, Pak, tolong, ucapku memohon pada Kiai Hamdan. Rina terikat dengan perjanjian darah bayi, sebuah perjanjian yang tak akan bisa dirubah, kecuali... Kiai Hamdan seketika langsung melihat ke arahku seperti ragu-ragu untuk meneruskan ucapannya. Kecuali apa, Pak? Tanya mertuaku berucap lirih. Kiai Hamdan sesaat menghela napas panjang, lalu kembali menatapku penuh rasa kekhawatiran. Mas Alan lah yang bisa membawa kembali Sukmarina pulang. Asal Mas Alan menerima Projorogo yang sudah dipegang oleh ibunya Mas Alan. Tapi itu sama juga artinya Mas Alan membuka angkara yang lebih besar lagi, sebuah petaka persekutuan turun-temurun yang mana dosanya tidak akan terampunkan, ucap Kiai Hamdan sangat tegas. Penjelasannya seketika membuatku merinding. Walau ini berat bagiku untuk melakukannya, tapi terpaksa aku harus melakukan cara seperti ini agar Rina tidak terancam keselamatannya. Teruslah bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberi petunjuk agar Sukmarina bisa keluar dari lingkaran setan, pungkas Kiai Hamdan. Setelah itu aku memanggil dokter khusus dan perawat untuk terus memeriksa kondisi Rina yang dinyatakan koma. Malam harinya Kiai Hamdan dan satu muridnya kembali mendatangi kami. Lalu kami bertiga masuk ke dalam kamar. Aku dan satu santri duduk di belakangnya Kiai Hamdan. Mereka berdua membaca buku kecil yang kertasnya berwarna kuning. Mungkin saja mereka sedang mendoakan Rina. Aku masih ikut duduk, hanya terdiam saja sambil sesekali melirik ke arah mereka. Kira-kira ada 1 jaman mereka selesai membaca buku itu. Lalu aku mengajak Kiai Hamdan dan muridnya untuk makan. Seusai makan, muridnya disuruh pulang duluan oleh Kiai Hamdan, sementara beliau masih berada bersamaku. Kini hanya aku dan Kiai Hamdan di ruang tamu, sedangkan mertuaku berada di kamar ditemani oleh saudaranya. Sampai pukul 12 malam, kami masih ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama. Karena saat itu aku ingin mempelajari tata cara ibadah. Kira-kira 12:30 dini hari, saat kami masih asik terus ngobrol seputar agama, tiba-tiba bau wangi bunga tercium jelas. Lalu tak lama kemudian tercium bau amis darah sangat menyengat. Kiai Hamdan juga merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Sesaat kami terdiam. Aku tambah semakin was-was karena tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah depan rumah. Beberapa saat suara tawa itu masih terdengar, tak lama kemudian hilang dan berganti suara tembang yang terdengar sangat mengerikan. Kiai Hamdan yang merasakan ada keganjilan langsung bangkit melangkah keluar, diikuti aku di belakangnya. Saat kami sudah sampai di halaman rumah, junjungan ibuku sudah nampak dengan seekor ular hitam yang mengerikan. Meski aku sudah beberapa kali melihatnya,
namun masih saja lututku gemetaran. Junjungan ibuku menghentikan tembang dan tariannya, lalu ia menatap tajam ke arah kami. "Jangan ikut campur, jangan melewati batasmu. Biarkan mereka memanen hasil yang mereka tanam," ucapnya pada Kiai Hamdan. "Apa tidak ada cara lain untuk mengakhiri perjanjian itu tanpa harus ada korban?" tanya Kiai Hamdan. Tiba-tiba junjungan ibuku tertawa sambil wajahnya mendongak ke atas. "Janji yang sudah dibuat dengan darah akan dihapus dengan darah," ucapnya dengan raut wajah sinisnya. Lalu dia menatap ke arahku. "Dan kamu, semua pilihan ada di tanganmu. Waktumu hanya sepenggal purnama," ucapnya padaku. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Aku yang masih ketakutan lalu diajak oleh Kiai Hamdan masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, kami duduk di ruangan tamu. Seketika itu Kiai Hamdan menepuk-nepuk bahuku. "Pilihanmu memang berat, Mas. Tapi yakinlah, Allah pasti memberimu kekuatan dan sesuatu yang terbaik kelak untuk hidupmu," ucapnya padaku. Sesaat kami mengobrol di sana, lalu Kiai Hamdan pun pamit padaku untuk pulang. Aku melangkah menuju kamar untuk melihat keadaan Rina. Di dalam kamar ku tatap wajah Rina yang pucat dengan mata terpejam. Seketika hatiku menjerit memikirkan orang-orang yang dekat denganku harus mati menjadi korban. Ibunya Rina masuk ke kamar, lalu duduk di sampingku sambil terus menatap anaknya. "Nak Alan, ibu ikhlas melepas Rina. Ibu tahu cepat atau lambat ibu dan Rina pasti akan mati. Ini memang salah ibu terlalu silau akan kemewahan, tak memikirkan akibatnya." Sambil menangis mertuaku berkata yang belum bisa aku pahami. "Dulu ibumu adalah teman baikku. Ibumu orang baik. Dia selalu membantu segala kesusahanku. Hingga beberapa tahun lalu saat Rina ingin meneruskan kuliah, tapi karena ekonomi yang tak memungkinkan, Rina akhirnya bekerja pada ibumu. Ibumu tahu keadaan kami. Rina pun ditawari untuk meneruskan kuliah dan akan dijamin kehidupan kami, asal Rina bersedia menikah denganmu. Rumah ini juga adalah pemberian ibumu." Mertuaku mulai menceritakan masa lalunya. Ibu juga tidak tahu kalau semua ini ada hubungannya dengan hari kelahiran Rina. Ibu ngiranya ini cuma bentuk kebaikan ibumu saja pada temannya yang sedang kesusahan, hingga Rina saat itu tidak menolak untuk menjadi istrimu, meski menjadi istri yang kedua. Jadi kesepakatan itu terjadi saat istriku dulu masih hidup, Bu. "Iya benar. Alasannya kalian dinikahkan karena ibumu tahu kalau Rina anak yang lahir pada Selasa Kliwon. Ibu tahu semua itu dari almarhum Dek Wondo." Sesaat mertuaku menghentikan ceritanya, lalu menangis. Aku yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Perawan unting-unting yang lahir pada Selasa Kliwon adalah salah satu syarat agar Nak Alan bisa menjadi pembuka dan penerus kejayaan ibumu. Setelah mendengar semuanya, baru aku menyadari bahwa ini ternyata sudah direncanakan oleh ibuku jauh-jauh hari. Aku juga beranggapan bahwa kematian istriku adalah bagian dari rencana ibuku. Setelah menceritakan hal itu, lalu mertuaku pamit untuk istirahat. Aku yang masih duduk di dalam kamar masih tertegun, mencoba pasrah saja atas hal apapun yang akan terjadi nanti. Malam berikutnya, Kiai Hamdan kembali berkunjung. Tapi kali ini beliau membawa seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Kata Kiai Hamdan, lelaki yang saat ini bersamanya adalah temannya waktu dulu di pesantren Jawa Timur. Sebut saja nama beliau Pak Ahmadi. Setelah berbincang-bincang di ruangan tamu, lalu Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Rina. Kiai Hamdan menyuruh kami untuk menunggu di luar kamar sambil membaca zikir. Malam itu suasananya terasa berbeda. Hawa dingin kini tiba-tiba menjadi mencekam. Mertuaku dan kerabatnya yang ikut hadir menunggu sambil berzikir pun memilih masuk ke kamar karena mereka merasa takut dengan suasana yang tiba-tiba saja berubah mengerikan. Sekitar 1 jam sudah berlalu, suasana bertambah semakin mencekam.
Di dalam kamar seperti terdengar angin bergemuruh sangat kencang. Suara kilat terdengar bersautan, menandakan akan turun hujan. Terdengar jeritan dari dalam kamar. Rasa penasaran dan khawatirku mendera, membuat dudukku tak nyaman. Setelah jeritan itu kini terdengar olehku suara tawa sangat nyaring sekali, hingga membuat bulu kuduku merinding. Setelah suara tawa hilang, lalu seketika berganti alunan gamelan yang diiringi tembang-tembang. Kali ini bukan hanya satu suara yang kudengar, melainkan seperti banyak yang ikut melantunkan tembang itu. Duar, duar, duar. Terdengar seperti benturan 3 kali dari depan rumah. Aku semakin terkejut, keringat semakin deras mengucur. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi juga belum keluar dari dalam kamar. Setelah suara benturan keras, lalu aku mendengar suara sangat nyaring jelas sekali di telingaku. Mongso ngunduh rogo bakal dadi, yen bangkil projo rogo ora bisa tak kukuke. Setelah suara itu hilang, kini suasana menjadi hening. Lalu setelah itu Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari kamar. Aku melihat mereka wajahnya sangat basah penuh keringat, dan terlihat juga darah segar di bibir mereka masih bercucuran. Setelah mereka membersihkan darah dari bibirnya, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi duduk di ruang tamu bersamaku. Mas Alan, kami berdua sudah berusaha, namun tetap saja kami tidak mampu mengembalikan Sukmarina. Kini cuma Mas Alan yang bisa melepasnya sebelum malam purnama 17, ucap Pak Ahmadi. Caranya gimana Pak, agar saya bisa menolong Rina? Harus bisa mengambil sebuah kain atau selendang yang ibunya Mas Alan miliki, karena kain itulah simbol pengikatnya. Tapi Mas Alan harus hati-hati, soalnya iblis itu sekarang sudah sangat marah. Kembali Pak Ahmadi menjelaskan. Tadi saya sempat mendengar suara junjungan ibuku yang sepertinya sebuah ancaman, Pak. Lalu apa yang terjadi jika saya ambil kain itu? Dan harus saya apakan kain itu nantinya? Ucapku dengan rasa cemas. Itu bukan hanya sekedar ancaman, tapi akan menjadi kenyataan. Jika kain itu sudah Mas Alan dapatkan, bakar, dan abunya kuburkan di tempat pemujaan ibunya Mas Alan. Cepat atau lambat yang terlibat dalam perjanjian darah bayi akan diambil sukmanya untuk menjadi budak guna membayar apa yang telah mereka minta. Mendengar penjelasan dari Pak Ahmadi membuatku semakin yakin untuk segera keluar dari lingkaran iblis ini. Mas Alan sepertinya punya sesuatu yang istimewa. Bolehkah saya melihatnya? Tanya Pak Ahmadi yang membuatku bingung dengan ucapannya. Maksudnya apa ya Pak? Maaf, saya kurang paham. Coba Mas ingat-ingat lagi. Aku pun teringat akan titipan Om Wondo yang belum pernah aku buka. Lalu aku beranjak masuk ke dalam kamar mengambil bungkusan itu. Lalu segera aku perlihatkan pada Pak Ahmadi. Apakah ini yang Bapak maksud? Tanya aku sambil menyodorkan benda itu pada Pak Ahmadi. Pak Ahmadi membuka bungkusan itu. Nampaklah sebuah keris kecil lengkap dengan rangkanya. Pak Ahmadi langsung mencabut keris itu. Bagiku keris itu tidak ada yang aneh, tapi saat dipegang oleh Pak Ahmadi, tiba-tiba saja tangan beliau seperti bergetar. Lalu beliau pun segera menyarungkan kembali keris itu dan menyerahkannya padaku. Bawalah keris ini saat Mas Alan akan mengambil kain itu, karena yang Mas lawan saat ini bukan ibu atau saudaramu, melainkan iblis yang mempunyai ribuan pengikut. Jelas Pak Ahmadi. Malam itu mataku tak bisa terpejam, meski waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Esok harinya aku berniat ingin mengunjungi ibuku yang sudah beberapa hari kutinggalkan. Setelah pamit pada mertuaku, aku segera bergegas ke rumah ibuku. Tak lupa keris titipan Om Wondo ku bawa. Setelah keluar dari halaman rumah mertuaku, aku merasa seperti sedang diawasi dan dibuntuti. Hingga saat sampai di depan rumah ibuku, tiba-tiba ada segumpal kabut yang menutupi gerbang depan. Saat aku sudah berada di depan gerbang, datang lelaki sudah tua menghampiriku. Mas Alan ya? Tanyanya dari luar kaca mobilku. Iya Pak, Bapak siapa?
Saya yang ditugaskan buat jaga rumah ini. Oh ya, Mas Alan sudah ditunggu ibu di pendopo belakang, ucapnya setelah membuka gerbang. Bagaimana ibu bisa tahu kalau aku akan datang? Padahal aku tidak memberi kabar, gumamku. Saat aku berjalan ke belakang, bau wangi bunga dan dupa masih sangat menyengat seperti baru dipasang. Di pendopo belakang, kulihat ibuku duduk sendiri dengan pakaian khas wanita Jawa kuno, rambutnya disanggul. Ibuku tidak menengok ke arahku, tapi beliau pasti tahu kedatanganku. Akhirnya kamu datang, Alan. Tapi sayang kamu datang bukan sebagai Alan anakku. Apa maksud ibu? Ibu tahu kamu telah mengkhianati ibu. Projo Rogo bakal diunduh. Tak ada yang bisa selamat. Kemurkaan junjungan tak akan bisa dihalangi, kecuali kamu kembali dan terima simbol kehormatan dengan menjadi Banggil Projo Rogo yang tinggal 7 hari lagi. Ucap ibuku dengan wajah masih belum melihat ke arahku. Jangan kamu kira dengan apa yang kamu bawa bisa menghentikan kemurkaan junjungan. Kembali ibuku berucap membuatku terkejut. Tiba-tiba ibuku melantunkan sebuah tembang yang menyayat hati dan membuatku merinding. Aku mundur ketika tiba-tiba ibuku tertawa dengan wajah mendongak ke atas. Suara tawa ibuku benar-benar membuatku ngeri dan merinding. Aku pun segera melangkah meninggalkan pendopo belakang. Langkahku terhenti ketika melewati kamar ibuku. Terdengar suara rintihan seperti orang menahan kesakitan. Aku berpikir siapa yang merintih di kamar ibuku. Perlahan aku melangkah mendekat, lalu mengintip dari celah pintu kamar ibuku. Dari celah pintu aku dengan jelas bisa melihat ibuku sedang terbaring merintih seperti sedang kesakitan. Aku sangat terkejut, pikiranku kacau. Baru saja di pendopo belakang aku bertemu ibuku. Tapi sekarang dengan jelas ibuku sedang terbaring merintih kesakitan. Lalu siapa yang di belakang? Mana ibuku yang asli? Gumamku. Itu akibat perbuatanmu dan Bumida. Tiba-tiba ada yang berucap seperti itu dari arah belakangku. Saat aku berpaling, Kak Adin sudah berdiri di pintu depan. Aku hanya terdiam saat melihat ia mendekatiku. Wajahnya terlihat menahan amarah. Di tangannya membawa bunga-bunga yang biasa dibuat sesaji. Puas kamu sekarang bukan? Kembali Kak Adin berkata dengan sengit. Apa maksud Kak Adin? Kenapa saya dan Bumida yang disalahkan? Seharusnya aku yang meminta pertanggungjawaban kalian, karena Rina yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Balasku dengan tegang. Lalu Kak Adin menatapku dengan sinis. Kamu benar-benar bodoh. Apa Bumida tidak bercerita padamu? Apa dia tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi? Perkataan Kak Adin membuatku bingung. Apa maksud Kak Adin? Ada apa sebenarnya dengan Bumida? Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, tanyakan langsung sama si Mida. Suruh dia jujur. Setelah itu Kak Adin membuka pintu kamar ibuku. Aku pun ikut masuk bersamanya. Untuk pertama kalinya aku bisa melihat ruangan di dalam kamar ibuku. Harum bunga dan dupa sangat menyengat di hidungku. Bau itu berasal dari bunga dan dupa yang diletakkan di atas lempengan yang berwarna kuning seperti emas. Tepat di depan lempengan itu, terdapat sebuah patung junjungan ibuku. Saat aku mencoba mendekati ibuku, betapa kagetnya aku melihat kondisi ibuku saat itu. Kakinya hitam legam, wajahnya pucat, serta matanya melotot seperti tak bisa dikedipkan. Mulutnya merintih seperti sedang menahan sakit yang amat sangat. Aku menangis saat melihatnya. Hatiku seperti teriris-iris kala melihat kondisi ibuku sangat memprihatinkan. Walau ibuku sudah bertindak gegabah dan mencelakai banyak orang, tapi aku anaknya dalam rasa manusiawi tetap tak rela jika melihat ibuku menderita. Perlahan aku mendekat ke arah ibuku yang berbaring kaku di atas tempat tidur. Kugerakkan tanganku menyentuh bahunya. Ia mengerang dengan pandangan mata melotot memandangiku dengan tatapan seperti penuh amarah.
Aku mundur dan melepaskan tanganku dari bahunya. Ini akibat mertuamu Midah ingkar janji, dan juga kamu yang telah mengkhianati ibu. Kembali Kak Adin dengan sengitnya berbicara padaku. Aku masih belum mengerti ada apa dengan mertuaku. Apa ada hubungannya dengan Rina yang sedang ditahan Sukmanya? Sungguh rumit pikiranku saat itu. Kak, apakah sakit ibu ini tidak bisa diobati? Tanyaku pada Kak Adin. Kak Adin yang mendengar pertanyaanku memandangku dengan sinis. 7 hari lagi adalah malam purnama ke-17, bertepatan dengan hari Selasa Kliwon. Rina dan kamu akan menjadi penerus sekaligus penebus pada junjungan. Maka saat pengabdianmu diterima, semua akan kembali baik-baik saja. Tapi jika kamu menolaknya, maka murka junjungan tak akan ada yang bisa menghentikannya. Sungguh syarat yang teramat berat bagiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya terdiam saja. Hebat, kamu sekarang sudah ada yang mendampingi. Tapi itu tak berarti apa-apa bagi junjungan. Pergilah bawa temanmu itu, ucap Kak Adin mengusirku dengan sengit. Tak mengerti ia mengatakan aku bawa teman. Siapa temanku? Aku tak mau memikirkannya. Mungkin yang dimaksud Kak Adin keris kecil dari Om Wondo. Ingat Alan, jika kamu masih ingin melihat ibu baik-baik saja, purnama ke-17, datanglah kemari. Aku tidak menjawab apapun, segera melangkah keluar kamar. Di sela-sela langkahku, aku terus didera rasa penasaran. Ada apa sebenarnya antara ibunya Rina dan ibuku? Tak mungkin kalau hanya hubungan teman atau balas budi yang pernah beliau ceritakan padaku. Pasti ada sesuatu yang Bu Midah rahasiakan dariku. Di perjalanan ku tancap gas dalam-dalam karena ingin segera sampai di rumah mertuaku. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian ketiga atau bagian terakhir. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.